Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhran dari pimpinan ranting Muhammadiyah Talang Semut, Bukit Kecil, Kota Palembang. Palembang. Monggo. Tadi setelah saya mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Hairudin tadi, saya tertarik dengan tema pernikahan beda agama, Pak. Mohon dikoreksi, kalau dulu saya pernah membaca di majalah bahwa ada pernikahan putri Bapak Nurholis Majid itu di luar negeri karena berbeda agama. Pengalaman saya di Jakarta, saya juga menemukan teman perempuan saya itu menikah dengan seorang Katolik itu di Bangkok, Thailand. Karena di Indonesia tidak diperbolehkan menikah beda agama, atau pengadilan agama Indonesia tidak memfasilitasi pernikahan beda agama tersebut. Yang saya ingin tanyakan, apakah pernikahan beda agama tersebut termasuk kategori melawan hukum? Apakah ada sanksi pidananya? Dan bagaimana menurut fatwa daripada Tarjih Muhammadiyah? Demikian pertanyaan dari saya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Monggo, Ustaz, mungkin bisa. Oke, terima kasih Pak Muhram dari Palembang ya. Ya, salah satu cara mereka untuk meloloskan keinginannya ke luar negeri ya. Ada yang ke tetangga seperti Singapura, ada yang ke Australia. Kenapa ke sana? Karena ya saya mengerti karena saya pernah kerja di KBRI ya 11 tahun. Biasanya KBRI itu kalau ada masyarakat Indonesia yang meminta legalisasi surat dokumen, itu memang dilegalisasi karena KBRI itu tidak mengesahkan isi dari dokumen itu, tapi mengesahkan bahwa dokumen itu keluar dari instansi yang resmi di negara itu. Jadi kalau umpamanya di Singapura menikah dengan instansi resmi, lantas mendapatkan dokumen, atau di Australia atau di Amerika atau dimanapun, lantas ke KBRI minta legalisasi pengesahan dokumen itu, mesti KBRI mengesahkan. Karena di bunyi legalisasinya memang disebutkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak bertanggung jawab dengan isi dokumen ini. Ya, tapi dia mengesahkan dari instansi yang mengeluarkan dokumen itu. Persoalannya, kalau dokumen itu dibawa ke Indonesia menjadi dokumen yang resmi, ya, menjadi dokumen yang sah, ya, menjadi dokumen yang sah. Itu persoalan-persoalan dilematisnya yang mungkin tidak di. Saya mengerti nih Bapak karena saya pernah kerja di protokol di KBRI 3 tahun. Ya, tapi saya bekerja di KBRI itu 11 tahun, sehingga saya pernah juga kebetulan negara yang saya tempati bukan negara yang negara Islam lah, sehingga tidak ada banyak persoalan. Itu persoalannya. Persoalan kedua, apakah melanggar hukum? Iya, melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, pasal 2 ayat 1 maupun KHI, kompilasi hukum Islam, dan bahkan sebenarnya peraturan Mahkamah Agung. Masalahnya, biasanya undang-undang yang terkait dengan keperdataan seperti ini tidak ada sanksinya, Bapak. Nah, ini yang masalah kita di Indonesia, kelemahan undang-undang kita di Indonesia ini, karena undang-undang seperti ini pada umumnya itu tidak ada sanksi, tidak ada punishment-nya. Itu doktrinnya, jadi pelanggar-pelanggar tidak bisa dipidanakan karena memang tidak ada ancaman pidananya, ya, tidak ada ancaman pidananya. Itu persoalannya. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah? Pandangan Muhammadiyah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tidak membolehkan pernikahan beda agama. Memang ini menjadi banyak persoalan, banyak interpretasi ya, karena dianggap bahwa apalagi kalau dia beragama
Kristen, beragama Yahudi, disebutnya sebagai ahli kitab, itu interpretasi dari beberapa ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ahli kitab dianggap sebagai boleh. Tetapi kita di Muhammadiyah, tanpa mengurangi penafsiran dari yang ada dari antara satu ayat dengan ayat yang lain, kita mengambil kaidah yang lain bahwa ini membawa kerusakan. Itu kita pakai namanya zaddu zari'ah yang tadi saya sebutkan. Kalau umpamanya boleh, memang bisa, tapi membawa kepada kerusakan, maka kerusakannya ini yang kita jadikan patokan. Kenapa kita anggap kerusakan? Karena ya kita bisa mengatakan bahwa mungkin orang mengatakan saya bahagia, nyatanya dalam beberapa kasus mereka ya seperti siapa namanya itu artis yang Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau akhirnya juga rusak pecah keluarganya. Banyak contoh-contoh yang lain. Tapi itu oke lah. Yang menjadi sekarang ini orang Indonesia itu lebih gampang terpengaruh. Ya, ada orang Barat tidak tahu orang Barat itu apa pekerjaannya, yang penting dia orang Barat, datang dekat, ya maka itu, nah itu kalau sampai dibuka, begitu banyaknya nanti anak-anak kita yang jadi korban, gitu kan. Karena hanya persoalan kepentingan sesaat, ya. Kepentingan pergaulan dan sebagainya. Maka kita Muhammadiyah masih tetap kekeh bahwa itu harus kita haramkan, seperti juga Majelis Ulama masih mengharapkannya, ya. Namun demikian, ya ada beberapa ini sekarang ya saya tadi sebutkan bahwa ini ada usaha untuk bagaimana menggugat itu dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dia ada keinginan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, kalau tidak salah itu pasal 2 ayat 1 itu yang mengatakan bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, ya. Nah, itu digugat karena menganggap bahwa hak asasinya dihalangi oleh undang-undang ini. Tapi kita sebagai institusi yang tetap berpatokan kepada kebenaran dan tentu tidak kebenaran sesaat ke depan anak cucu kita, dan kita punya prediksi bahwa kalau ini dibuka itu akan menjadi ancaman kepada keluarga kita, karena akan banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan pernikahan ini akan ikut. Sekarang ini saudara-saudara kita ini sudah ada draft yang siap. Kalau sampai DPR membuka itu langsung bisa diganti 100% daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Mudah-mudahan saja DPR itu tidak terpengaruh ya dengan doktrin-doktrin yang ada. Itu saya kira jawaban kita. Memang dalilnya banyak, ya, pendapatnya banyak terkait dengan itu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya, khususnya perkawinan antara orang Muslim dengan perempuan yang tidak Muslim, yang ahlu kitab. Itu ulama fikih dulu juga masih memang mengharamkan, tidak membolehkan. Tapi memang ini saat ini sekarang lagi diangkat, lagi viral, ya. Di mana-mana kalau kita buka internet mesti muncul itu. Karena memang sekarang lagi menjadi persoalan yang sekarang kita sendiri dari Muhammadiyah sudah mempersiapkan bagaimana respon kita nanti pada saatnya kita akan buka. Itu saya kira jawabannya.